Sahabat-sahabat KD, kali ini kita akan mengunjungi sebuah situs bersejarah, tepatnya berada di Desa Gondang, Kecamatan Pace ya. Ini lain daripada yang lain. Kalau di desa-desa yang banyak adalah wisata edukasi, tapi ini lebih ke Kong Danuji menyebutnya pantas disebut museum alam ya. Jadi persis dengan yang mengelola ini juga memang dijuduli museum alam karena masih kecil, belum dibangun secara besar, maka disebut museum mini alami. Jadi kedepannya tentu kita harapkan tidak alami lagi dalam konteks dibangun lebih profesional, namun tanaman-tanaman dan hal-hal yang bersifat alam tetap dipertahankan. Ya, oleh pengelola disebut situs Sendang Gayam. Tempatnya cukup sejuk, banyak rumpun bambunya. Ini akan menambah kekayaan hasanah bagi masyarakat kita, anak-anak didik. Karena kalaulah hanya piknik saja, hanya wisata saja, hanya hura-hura saja, maka kita tidak mendapatkan nilai tambah. Tetapi di sini akan mendapat banyak catatan-catatan yang mengingatkan kita pada sejarah. Dan sejarah perlu, karena sejarah adalah fakta hari kemarin dan bisa kita pakai untuk persiapan ke depan, masa depan. Ini adalah benda-benda bersejarah yang sempat dikoleksi oleh museum yang ada di Gondang. Kebanyakan didapatkan mayoritas dari desa Gondang sendiri. Sendang Gayam itu kita ambil ceritanya pada sejarah, kembali ke sejarah desa. Pada waktu itu ada seorang pertapa bernama Raden Mas Siswosetro atau nama lainnya Joko Jemporo. Pada waktu itu ketemu dengan Putri Asem Dewi Purwanti dari Kertosono, saling suka dan saling mencintai. Akhirnya sebagai bentuk permintaan dari Putri Kertosono tersebut meminta untuk dibikinkan sebuah sendang. Dan banyaknya pun sesuai dengan dayang yang ikut ikut Dewi Putri Kertosono tersebut, yaitu 3, Sendang Tanjung dan juga Sendang Gayam. Sendang Tanjung ada 2, Sendang Gayamnya ya di sini. Kalau Sendang Tanjungnya di mana? Di sebelah barat Desa Gondang juga. Desa Gondang Oh, juga, nggih. Nggih gitu ya, makanya disebut Sendang Gayam ini ya. Nggih. Kemudian konsep museum ini Mas tampaknya tepat sekali ini dan alami ini ya. Apa yang menginspirasi Mas Saipul sehingga ini disebut museum? Kedepannya mungkin ada impian Mas? Iya Pak.
kedepannya kami kepedulian kami akan tentang sejarah, terutama desa kami sejarah desa Gondang, kami ingin mewujudkan sebuah museum desa yang kedepannya akan kami nama dengan Museum Desa Museum Mini Alami Sendang Gayam yang berupa peninggalan-peninggalan di desa kami yang ada di desa kami ingin kami kumpulkan agar terjaga dan kedepannya untuk edukasi sejarah buat generasi penerusnya ke depan. Kami sangat berharap dapat perhatian baik itu dari pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dan pemerintah ke atasnya, Pak. Apa saja Mas koleksi yang dimiliki ini? Saat ini kami memiliki beberapa lumpang batu peninggalan mbah-mbah dahulu. Ini kurang lebih sekitar saya pernah bertanya kepada ahlinya sekitar tahun 1800-an kurang lebihnya. Dan ada juga watu kolomongso atau watu dakon. Ini juga sangat spesial, Pak. Ini saya juga pernah bertanya kepada Mas Aris yang ahlinya itu ini dulu sebagai batu untuk Pranonto Mongso. Jadi digunakan untuk menghitung masa, untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini adalah umpak pendopo atau umpak rumah yang biasa dijadikan umpak sebelum cagak tiang pendopo atau rumah itu dikasih umpak dulu, Pak. Ini juga sangat bagian bawah itu ya. Bagian bawahnya, Pak, ini penyangga. Ada juga gentong, Pak. Ini gentong ya. Lumayan ukuran besar sama yang kecil-kecil ini, Pak. Dan juga ada batu-batuan seperti batu lumayan besar, Pak. Ada juga ini juga batu umpak dan ini juga kami menyebutnya sebagai kemuncak, Pak. Kemuncak. Biasanya tuh ditaruh di atas sebuah bangunan atau mungkin di pagar sebagai tambahan yang paling atas ya. Oh, itu utuh ya dalamnya ya. Itu Pak, bolong, Pak. Oh, bolong. Oh, nggih. Ya cukup biasa diangkat. Nah mesti berat. Ini batu lumpang yang agak ukuran mini, Pak, kecil-kecil. Ini yang paling kecil. Iya. Umpak, ini umpak yang besar, agak besar. Yang jumbo malah ada ya, yang super besar ya. Ini sangat luar biasa istimewa nih, Pak. Nggih. Batu sangat besar sekali. Iya, ini orang 4 sih kabutan. Biasanya 4 orang kadang masih. Nah, kalau ini apa Pak Sipul? Ada lagi nih, Pak. Ini juga sangat istimewa bagi kami. Ini adalah sebuah batu lingga. Lingga ya namanya. Batu lingga. Saya pernah berkonsultasi dengan pakar ahli sejarah bahwa lingga ini diperkirakan era Kadiri atau Kedirian. Kerajaan Kadiri ya. Betul, Pak. Lingga itu kalau dulu dipakai untuk apa ya, Mas? Lingga itu kalau zaman dahulu adalah sebagai bentuk perwujudan antara dewa siwa, Pak. Antara dewa siwa, bapaknya biasanya ada yoni, Pak. Yoni itu sebagai bentuk perwujudan dari Dewi Parwati. Jadi gitu ya. Dewi Lingga bersatu dengan Dewi Parwati. Biasanya ditaruh untuk sebagai simbol kejayaan atau sebagai simbol kesuburan kehidupan peradaban yang ada di desanya. Itu disebut lingga ya. Betul, Pak. Ada ikannya Mas ini ya? Ada, Pak. Kita tabur ya. Gimana? Airnya ya gini ya, selalu sejuk gini ya. Betul, Pak. Airnya sangat sejuk, nyaman. Dan kemarau pun nggak pernah sat ya Mas ya? Tidak pernah sat. Luar biasa istimewa ini Mas Saiful. Ya, sahabat-sahabat KD, sahabat Pengetahuan Uji, kali ini kita mengunjungi sebuah bersejarah ya. Jadi Sendang Gayam. Kalau di Ngetos ada Bukit Cinta, di Sawahan ada Bukit Surga. Ini di Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Ini ada yang potensi menjadi destinasi wisata
tetapi lain daripada yang lain karena nuansanya ini punya nilai-nilai sejarah, punya nilai-nilai yang bersifat kebudayaan, tradisi, dan ini harus kita urui karena generasi kita cenderung melupakan sejarah. Pada pesan founding father kita Bung Karno adalah jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Mudah-mudahan dengan mengunjungi ini pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan berbagai pihak yang punya concern, punya perhatian pada dunia sejarah menjadi tertarik dan siap membantu. Salam sehat. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.